Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hatta yuftir wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu dunal ghamami yawmal qiyamah wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqul bi'izzati la ansarannaki walau ba'da hin. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk di ke-10 bulan Ramadan. Artinya telah 10 hari kita melaksanakan saum Ramadan. Maka mestinya kita mampu untuk mengevaluasi atau menghitung. Man shoma Ramadan, kata Nabi, barang siapa yang saum Ramadan dengan 2 syarat, imanan, iman, yakin, wahtisaban, kemudian ihtisaban. Ihtisaban itu bisa diartikan mengevaluasi atau diartikan juga beramal untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampunkan dosa yang telah lewat. Nah, 10 malam kita qiyam dan 10 hari kita saum, kita bisa melihat bagaimana kualitas ya. Jadi hari ini kita melaksanakan saum berulang-ulang Bapak Ibu. Tiap tahun ada Ramadan, tiap tahun ada Ramadan. Apakah sudah membentuk pribadi yang bertakwa? Ya. Pribadi yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, atau justru sebaliknya? Nah, karena itulah kemudian perlu kita mengevaluasi itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi bersabda, salasatu la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok, 3 jenis manusia, golongan yang tatkala dia berdoa, la turaddu, tak akan tertolak doanya, yaitu al-imamul adil, imam yang adil, was-shaim, orang yang berpuasa, hatta yuftir, sampai dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Yarfa'uha Allahu, Allah akan angkat derajat dia, Allah akan angkat derajat dia, dunal ghamami yaumal qiyamah, meski di bawah naungan awan di hari kiamat. Wa yaftahu laha, dan Allah bukakan baginya abwabas sama, pintu-pintu langit. Allah berfirman, bi'izzati, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, aku akan menolong engkau walau ba'dahin, meskipun beberapa saat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan. Ada 3 kelompok yang doanya tak tertolak. Dan ini hampir kalau kita lihat dalam ayat puasa, itu ada satu ayat ya, ayat 186 kalau nggak salah. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika ditanya kepadamu, wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepada engkau, ibadi, hamba-hambaku, kata Allah kepada
Nabi, hai Muhammad, jikalau bertanya kepadamu hamba-hambaku anni, tentang aku, fa inni qarib, maka aku dekat. Allah itu sangat dekat. Terkait dengan soal puasa juga Allah itu begitu dekatnya. Sampai Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu, semua amalan-amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, maka bahwasanya puasa itu adalah li, dia untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung membalasnya. Bapak Ibu, puasa ini dikaitkan, dihubungkan dengan ibadah lain. Mungkin yang paling yang paling tersembunyi itu puasa, yang paling tak nampak itu puasa. Kalau sholat kelihatan, kalau zakat nampak, sedekah kelihatan, haji apalagi. Bahkan kadang-kadang haji itu ya udah kelihatan, ada selamatannya, kemudian pulangnya ada titel bertambah hak titik. Sekali haji, 2 kali haji hak 2 titik misalnya kan. Tambah umrah H2U misalnya, haji 2 kali, umrah sekali, 5 kali makanya H2U5 misalnya kan, nampak kelihatan. Sehingga kalau ada orang undang namanya misalnya Abdullah tapi lupa haknya, protes, aku nih haji, awas kata menulis 59 juta loh haji kan gitu. Wah ini haji kan 59 juta, kasihan Mbak ya. Dulu kalau kita mau berangkat haji nambah paling 5 juta, 10 juta paling banyak. Kemarin nambahnya itu banyak, sehingga banyak yang mundur ya. Itulah tadi ya. Nah, kemudian ngaji kelihatan, tapi puasa nggak kelihatan. Bahkan puasa itu perasaan dekat dengan Tuhan tuh jelas. Coba Bapak Ibu lihat, melatih kita untuk muraqabah, dekat, merasa dihawasi. Itu sebetulnya kalau kita mau waktu wudhu, kan ada kumur-kumur nih. Kalau pengen mau, apalagi kalau kumur-kumurnya pakai es buah, makin ya kan. Itu seteguk aja kan nggak ada yang lihat. Tapi kenapa kita nggak mau? Ya, sekelas anak-anak kayak gitu aja, atau anak-anak kayak gitu, sekelas itu aja. Kalau mau culas, mau bohong, bisa aja buka kulkas ada dia minum. Tapi kok kenapa anak-anak lebih menahan, yang tua juga ya? Karena dia merasa dihawasin. Inilah sebetulnya puasa itu melatih perasaan diawasi oleh Tuhan. Maka wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya kepada hai Muhammad hambaku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Allah itu sangat dekat. Maka apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan penuhi, kabulkan apa yang dia minta, idza da'an, asalkan dia minta. Da'an itu doa, itu asalkan dia mengundang, mengajak ya. Jadi meminta itu tak hanya sekedar lewat ucapan. Perasaan kita bersyukur itu juga mengundang. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, mereka jikalau bersyukur, la azidannakum, kami tambah. Disitulah kemudian para sufi mereka malu untuk minta. Kenapa? Apa yang Allah kasih nikmat ini udah begitu banyak, maka malu minta. Sehingga yang muncul dari ucapan para sufi, para ulama-ulama sufi itu biasanya adalah ucapan alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah. Dan ternyata kalau kita baca lagi di hadis, afdhalud doa, sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebaik-baik doa. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu doa, segala puji bagi Allah. Apa yang kita puji? Nikmatnya yang begitu banyak, Allah dipuji. Maka ketika ketemu kawan, alhamdulillah, ditanya kaifa haluk, khair, alhamdulillah, bi khair, alhamdulillah, kan gitu. Nah, pertama minta dulu. Yang kedua, fal yastajibuli, penuhi
perintahku. Salat, puasa, penuhi dulu perintahku. Wa yu'minu bi, dan yakin kepadaku, ya. La'allahum yarshudun. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada 3 kelompok yang di hadis tadi yang tidak akan ditolak. Pertama tadi imamul adil, al-imamul adil, imam yang adil. Imam pemimpin itu tak mesti hanya apa istilahnya, ya bisa dalam sholat, bisa di luar. Misalnya kayak pemimpin kita, pemimpin yang adil, presiden misalnya kan, gubernur kan, ya, wali kota, bupati, camat, tingkat kampung kita RT, lurah. Maka doa mereka ini akan diijabah Allah kalau adil. Tapi nggak gampang, pemimpin adil nggak gampang, ya. Hari ini saja begitu beratnya. Kita tiap tahun puasa, tapi korupsi belum selesai. Padahal puasa itu sejatinya tak hanya menahan makan minum, ya. Kalau kita memahami makna puasa itu pengendalian seluruh keinginan rendah kita. Bukankah sebetulnya puasa itu hanya menggeser waktu makan saja? Yang tadinya pagi sama petang, kan makannya Nabi kan cuma 2, pagi sama petang. Tapi enggak 3 kali, Nabi cuma 2 kali, pagi petang. Kemudian di waktu puasa beliau majukan di sahur. Di waktu buka beliau mundurkan di waktu maghrib. Kan cuma 2 juga, ya. Dan ternyata yang menyehatkan itu adalah berkualitas itu adalah ketika kita makan ya kayak Nabi 2 kali sehari. Kemudian malam tuh gak sehat lagi dah kalau makan, apalagi tengah malam tuh gak sehat, ya. Kemudian Nabi itu mendahulukan kurma dulu, buah dulu. Kalau kita mendahulukan nasi dulu, ya. Kalau Nabi enggak, kurma dulu didahulukan, buah. Ini bedanya ajaran Nabi sama ajaran yang selain, yang di luar daripada itu. Kalau yang di luar daripada itu kan kita biasanya, misalnya kalau tidur kan itu dianjurkan 8 jam, ya. Nabi enggak 8 jam, Nabi cuma 5 jam. 5 jam kok sehat? Karena tidur Nabi berkualitas. Kalau kita kan minimal 8 jam, ini minimal. Tapi pada faktanya ternyata bangun loyo. Kenapa? Karena tidur kita tengah malam, jam 12, jam 1, mencet HP aja asik HP. Tutup selimut, lampu mati, itu bercahaya selimut. Bingung bininya, Ustaz, itu suami ulun itu berkeramat Ustaz. Oh kenapa? Itu malam-malam lampu mati, gelap, masih memunculkan cahaya di wajahnya. Selimut itu nyala terang Ustaz. Itu ternyata bukan keramat, main HP di dalam, ya. Nah, Bapak Ibu, tidur yang berkualitas itu antara jam-jam kayak Nabi itu habis Isya. Habis Isya beliau tidur. Kenapa? Karena disitulah hormon, kalau anak-anak kan hormon pertumbuhan, perkembangan itu muncul di situ. Di waktu istirahat jam 9 malam. Nabi tidurnya jam 9 malam. Kenapa? Karena beliau habis Isya. Misalnya Isya beliau tidur. Jam 2 bangun. Berapa jam itu, Pak? 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. Setelah itu beliau enggak tidur lagi sampai subuh. Lalu sholat subuh, beliau jalan-jalan sampai waktu zuhur. Ada yang namanya selesai sholat zuhur atau sebelum boleh, yang namanya qailulah, tidur sesaat. Berapa lama? Ya 15 sampai 30 menit, setengah jam. Itu mencerdaskan otak. Kalau kita tidur juga habis zuhur, cuman jam 6 hanya bangun. Apalagi bulan puasa, Pak. Bulan puasa ini sudahlah habis sahur tidur dia. Subuh bangun, sholat, habis sholat tidur lagi. Kemudian zuhur bangun, sholat, habis sholat tidur lagi. Asar bangun, habis itu habis sholat asar tidur lagi. Maghrib baru bangun.
Untung juga Ustadz masih ada sholatnya 5 waktu. Itu kawan saya. Habis sahur dia tidur. Subuh nggak bangun. Zuhur masih nggak bangun. Asar iya juga. Maghrib nggak bangun. Isya iya nggak bangun juga. Mati sekalinya. Ya. Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa tidur orang puasa itu ibadah. Itu hadisnya dhaif. Tasbih. Itu perkataan ulama. Kenapa dikatakan begitu? Karena gini, tidurnya orang yang saum, yang puasa, itu tidur yang kelelahan. Pagi dia puasa, kemudian ibadah, dia bekerja, malam dia tadarus Quran sampai tengah malam kita, kemudian bangun lagi sholat. Kalau ada yang sholat tahajud juga ya, boleh sholat tahajud lagi, atau boleh dia kemudian langsung. Kan ada dua pendapat. Sholat tahajudnya Nabi itu, sholat tahajud itu di bulan Ramadan dimajukan ke sholat tarawih. Itu ada pendapat gitu. Tapi ini kan persoalannya hanya persoalan beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa habis sholat tarawih masih boleh tahajud, tapi enggak usah witir lagi karena udah witir duluan. Ya. Nah, kemudian sahur dan sebagainya. Jadi istirahat kurang, maka di saat dia kelelahan dalam ibadah itu dia tertidur kan. Maka tidurnya itu ibadah. Itu kata para ulama, bukan kata Nabi. Cuman karena ini kemudian ramai, lalu akhirnya gawainya goreng aja. Pokoknya puasanya goreng aja misalnya. Nah, Nabi cuma 5 jam. Tapi apa? Dampaknya sehat beliau. Coba lihat Bapak Ibu. Kai, nini, datuk kita Bahari yang jarang tidur, cuma 5 jam, itu kok sehat. Adapun kita yang tidurnya mungkin 8 jam. Jam 11, 12 tidur, jam 8 bangun, jam 9 bangun, loyok. Maka sebetulnya disitulah kesehatan. Sama kadang-kadang heran, di balik aktivitas itu ada kesehatan. Kenapa orang yang tadinya bekerja masih sehat, tapi tatkala dia pensiun kok cepat banget sakitnya? Karena dia tidak menggunakan aktivitas, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi disebutkan pemimpin itu nggak gampang, susah ya, sulit sekali. Apalagi kalau pemimpin sholat. Diawali ketika kita bicara tentang sholat, Pak ya. Sholat itu pemimpin, makanya gambaran sholat itu gambaran secara luas. Pemimpin itu harus diikutin. Kalau dia salah harus diingatkan. Maka ada kadang-kadang imam tuh salah. Pernah terjadi di salah satu masjid kita ya. Itu imam ketinggalan tasyahud awal. Tasyahud awal. Imamnya itu ustadz kita juga cerdas orangnya. Dan sering ngisi di mana-mana. Sampai masjid Salafi dia ngisi. Tapi ya bukan ini ya, tapi gini. Satu waktu beliau tasyahud awal itu ketinggalan. Kemudian langsung naik berdiri. Makmum di belakang pun mengucapkan subhanallah. Nah, itu bagus, mengucapin subhanallah, ingatin imam. Tapi ternyata imam sudah keduluan cepat berdiri tegak. Maka kalau udah tegak nggak boleh lagi duduk. Kenapa? Ada rukun sholat itu tertib. Tertib berarti nggak boleh kembali ke awal. Ya. Maka di belakangnya ada yang berdiri, ada yang masih duduk. Yang duduk ini ngotot, tetap subhanallah, subhanallah, banyak subhanallah, ribut masjid, subhanallah, 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 jangan imam duduk. Maka kemudian imam tuh bingung dia, lanjut apa duduk. Maka saya pemikiran imam khawatir juga nih, jangan-jangan nanti jadi mudarat katanya dia. Beliau pun langsung duduk. Wah ini, duduk beliaunya batal, duduk. Yang tadinya berdiri juga ikut duduk, batal juga. Maka rancu. Yang duduk tetap duduk, keras duduk. Dia berucap subhanallah, 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 subhanallah. Lebih dari 3 kali. Itu kalau di mazhab Syafi'i lebih dari 3 kali, Pak. Jangan itu gerakan pada ucapan itu. Itu gimana itu kan? Dia memaksa imam duduk. Istilahnya kalau kita sekarang tuh kayak mahasiswa demo. Ya, yang udah enggak ini, tapi demonya salah. Kalau demo yang benar itu yang enggak masalah.
Ya, kayak zaman tahun 98 demonya tepat. Ya kan, itu tepat. Betul-betul dia menyuarakan hati nurani. Nah, demo kadang-kadang belakangan ada muatan-muatan politis. Ya, itu yang kadang-kadang. Kalau demonya memang menyuarakan hati nurani nggak masalah. Nah, jadi kayak maksa turun, ya kan, maksa turun. Akhirnya selesai sholat ada jamaah yang nanya, Ustadz kan pengen tahu nggak boleh duduk lagi. Kata imam tadi takutnya akan menjadi mudarat. Padahal justru duduknya beliau mudarat. Kenapa? Sejatinya beliau lanjutkan, selesai itu baru beliau jelaskan kepada jamaah. Maka satu ilmu maslahah jadinya. Yang kedua, yang tadi memang bekaras, dia tetap melaksanakan sholat tetap duduk, maka dia mufarakah, dia keluar dari jamaah berarti. Maka mestinya yang batal segala macam itu juga diulang. Maka di sana ada ilmu. Nah, ini yang mungkin imam itu juga harus cerdas, ya, gimana menyelesaikan. Ada imam juga dituntut untuk bisa memahami keadaan jamaah. Pun begitulah pemimpin juga harus memahami keadaan rakyatnya. Jangan hanya mementingkan kepentingan pejabat-pejabat penting. Rakyat disuruh efisiensi misalnya kan, anak-anak dikasih makan gratis, orang tuanya di PHK. Tugas negara itu bukan mengasih makan anak-anak, tapi mengasih pekerjaan buat orang tuanya supaya anak-anak bisa makan. Kan gitu misalnya ya. Ini anak-anak dikasih makan gratis, orang tuanya di PHK. Kan ini lucu nih. Hanya untuk makan gratis anak, serumahan kada kau makan. Nah, itu juga pemimpin juga gampang. Makanya pemimpin harus tahu. Semua instansi misalnya disuruh efisiensi anggaran, sementara pejabat-pejabat menterinya, wakilnya diangkatin gemuk badannya. Berapa tuh gajinya? Belakangan ramai viral. Ada seorang anak pejabat Kalsel ya, yang pakai jet pribadi. Viral tuh ya, jet pribadi. Kemudian mewah untuk ulang tahun bapaknya di satu instansi yang tidak dipotong, tidak diefisiensi, kan lucu. Nggak ada efisiensi di sana. Beberapa instansi lain diefisiensi, tapi itu nggak ada efisiensi, nggak ada pemotongan anggaran. Nah, inilah pemimpin. Maka dia harus melihat mana yang tua, mana yang muda. Ada yang tua nih. Maka kalau yang tua, pemimpin yang hafal Quran, paham-paham, jangan panjang. Ada Nini Dijah 80 tahun, kayak Adul 90 tahun. Imam dibaca apa? Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Siup sidin. Maka pemimpin yang adil dia bisa melihat mana yang mestinya panjang, mana yang mestinya pendek. Ya. Nah, maka itulah kemudian pemimpin juga kalau mau sholat, ada yang misalnya saya kadang melihat ada orang sholat sujudnya panjang banget pas sujud terakhir kebiasaan. Kenapa? Karena kaitannya gini, bahwasanya sedekat-dekat hamba dengan Tuhan adalah fahuwa sajidun, ketika dia sujud. Maka Nabi berkatakan perbanyak doa. Itu bukan sujud terakhir. Semua sujud banyakin doa. Tapi jangan lupa kita berjamaah. Di belakangnya banyak jamaah. Maka jangan panjang-panjang sujudnya. Sujud lawas. Di belakang nih kelawasan madang saat menaruh di banyak amat. Nih tipang imam udah bangun ke belum kah? Aku tukutan abahnya Abdullah aja batal karena aku fitnah jadinya. Nah, maka sujud ya sekedarnya. Jangan panjang. Makmum juga begitu. Kalau imam udah bangun daripada sujudnya, langsung bangun. Kenapa? Itu rukun. Ini mentang-mentang makmum harus panjang doanya sampai imam udah salam dia baru bangun. Sekarang kayak gitu, Pak. Imam sudah bangun dari sujud. Ingat, innama ju'alal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan dilawan, untuk melawan sama imam. Seolah doanya dia yang paling hebat daripada imam. Jadi panjang banget doa sholatnya. Boleh panjang sujud itu di rumah sorangan.
Boleh baca ayat panjang di rumah. Makanya kemarin saya lihat di Malaysia atau di mana tuh imam kepanjangan ayat dicatuk pakai sandal. Iya kan, saking kesalnya tuh. Itu dua-duanya salah. Imamnya salah, kemudian makmumnya juga salah. Adalah laporan ke saya juga. Bacaan imam Fatihahnya salah. Lalu di belakang kemudian mengucapkan subhanallah. Wah, ini lucu. Kalau bacaan salah nggak perlu pakai subhanallah. Bacaan salah nggak perlu pakai subhanallah. Tapi itu wajib Ustaz, Fatihah. Gini, Fatihah itu hanya wajib bagi imam. Makmum nggak wajib lagi. Ya, kalau Fatihah wajib bagi makmum, kenapa makmum yang datang dalam keadaan masbuk cukup dia ruku udah masuk rakaat? Kan masuk rakaat. Memang betul Fatihah itu wajib. Jika tidak dibacakan laisa bi Fatihatul kitab, tidak dibacakan Fatihah ya. Kemudian kata Nabi fahiyaqudat, maka dia terbuntung. Buntung itu cacat, enggak sempurna. Ada tambahan di belakang hadis illa an takuna wara'al imam, kecuali yang ada di belakang imam. Banyak hadis misalnya bahwa bacaan imam sudah mencukupi bacaan makmum. Maka kalau imam salah bacaan enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apanya apa, biar teruskan dulu. Selesai sholat baru makmum bilang ke imam, "Mam, tadi ada bacaan begini." Ya. Harusnya begini misalnya, karena itu wajib mam misalnya kan. Nah ini ya yang maka dalam sholat imam itu diikutin bukan dilawan. Imam berdiri kita berdiri, imam rukuk kita rukuk, meskipun belum selesai Fatihah tetap kita rukuk. Nah yang diikutin apa? Rukun. Tadi sujud sama duduk tuh rukun. Itu di Mekah Pak Ustadz kayak Pak, misalnya imamnya begini dalam hal gerakan. Ingat, yang diikutin rukun bukan gerakan. Gerakan tuh boleh beda. Ada imam kalau di Mekah tuh Syekh Sudais, itu kan kalau sholatnya angkat tangannya begini. Kalau kita kan begini. Beliau kalau meletakkan tangannya di sini kan. Lihat ya Syekh Sudais. Dia begini. Kalau kita kan di bawah pusat, di bawah dada pusat. Bahkan ada yang begini. Ya, ada yang begini nih. Kita kan begini. Kalau Imam Syafi'i kan begini, meletakkan tangan di tengah dulu, kemudian telapak tangan kita menutup yang pergelangan tangan. Begini jadinya. Imam Hanafi di bawah pusat. Ada yang kemudian meletakkan tangan di samping. Boleh beda. Gerakan boleh beda. Makanya kalau kita biasa tasyahud, ketika mengangkat jari, tanda tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ada kelompok pengikut mazhab Hambali, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang dari awal dia bergerak. Boleh beda. Ada imam yang sholat berdahulu ketika sujud dia gunakan tangan, yadai, qabla rukbatai, hanya lutut. Ada lagi makmum di belakang, dia menggunakan lutut dulu, rukbatai qabla yadai, enggak apa-apa, gerakan beda. Tapi kalau rukun enggak boleh beda. Maka kalau imam udah bangun dari sujudnya bangun, sujud aja apa yang dibaca? Kepanjangan. Nanti kalau mau bacaan panjang tuh di rumah masing-masing. Nah itu pemimpin yang adil. Dia harus mengetahui kondisi keadaan jamaah dan bacaan juga ya. Oh ini ada orang tua, jangan laju apalagi tarawih. Kasihan tadi ini dijalan cepat, kecepatan cahaya kata anak saya tuh. Saya bilang kecepatan cahaya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar itu di mana tuh? 5 menit selesai salat tarawih. Ada salat tarawih 5 menit, Pak. Lucunya jamaah paling seneng. Ustaz itu mantap Ustaz. Sebelah tuh bacaan Fatihah sehinakan aja. No, sehinakan. Gini sehinakan. Saya bilang belum mantap itu. Imam yang hebat yang mantap itu adalah imam yang lebih hinak. Ada nggak imam yang lebih hinak? Mati kan. Itu hinakan. Semua ramai Ustaz. Saya nggak masalah ya bacaan cepat, tapi Fatihah jangan. Karena Fatihah itu dialog. Kata Allah, Fatihah itu terbagi 2.
Ya, sebagian nisfahu li wa nisfahu li 'abdi. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Ketika hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, aku jawab hamidani 'abdi dan seterusnya. Maka Fatihah jangan. Tapi kalau ayat yang nggak masalah lah, cepat. Kalau saya nggak masalah. Tapi rukuk, sujud, duduk itu pasti tumakninah. Ini belum lagi hanya Allahu Akbar, belum lagi ini dia tadi rukuk sudah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bincul kepala sidin. Terserutup sidin. Kenapa? Imam kecepatan cahaya tadi, bincul kepala. Boleh tetangis sidin. Jakai alhamdulillah nih himung udah melihatnya mau boleh menangis. Nampak kayak khusuk sebayari kamu. Jangan ini kadinya khusuk kayak belakang patah kepala bincul imam kelajuan. Tobat jadi tobat, aku sebenarnya tobat. Masa sampai sembahyang aja tobat? Kenapa imam kelajuan? Nah, maka imam harus adil. Yang kedua, puasa. Kapan yang diijabah itu? Di hadis tadi adalah mereka yang puasa as-shaim hatta yuftira. Puasa sampai buka, bukan waktu buka, sampai. Ya sepanjang kita berpuasa dari puasa subuh tadi sampai berbuka, itu doa kita apa aja diijabah. Lebih lagi ketika menjelang berbuka. Karena godaan besar waktu menjelang berbuka. Yang paling menggoda itu kan gitu. Apalagi di hadapan kita ada nasi sop, ada rawon, ada kolak pisang, ada es buah, ada es campur, ada baca-baca mudah. Itu yang namanya makanan semua mau dilahap, ya kan? Lalu kemudian doa bisa tersalah tuh. Saya ingat dulu waktu kecil saya segitu. Saya dulu kalau kecil itu kalau buka puasa itu di langgar, Pak. Orang biasa di langgar itu bubur. Di langgar saya nasi, sop, soto. Itu berebut anak-anak makan di langgar itu. Saya dulu tinggal di sekitaran Masjid Jami di Sungai Jingga di atas Ngejel Timur itu. Ada langgar. Langgar itu nyediainnya segala macam. Kalau Masjid Jami kan bubur ya. Zaman saya itu bubur dulu. Saya nggak mau Masjid Jami, Pak. Saya mau ke langgar sana. Makanannya soto, nasi sop. Di depan bingka. Doa buka waktu itu Allah melakasumtu. Wabika abantu. Itu kekandakan yang kepada Bapak bingka dulu. Ya anak-anak tuh udah mulai di saat Allah melakasumtu tuh udah mulai mau menangkap bingka. Maka yang tua bingka itu ampun kok itu yang tua udah berebut duluan. Ya anak-anak udah nggak puasa dia nggak puasa dia puasa yang itu langsung yang diambil pertama bingka duluan berebut sama orang tua. Kan lengkap itu semua. Makanya buka yang paling bagus ya sederhana. Itu bukan yang paling bagus. Karena semua yang ada itu belum tentu makan. Ya maka puasa sejak dari puasa sampai berbuka. Yang paling ini ya ketika mau berbuka. Maka banyak sebelum buka itu kan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah dan seterusnya. Kita minta ampun. Itu doa-doa juga. Lalu ketika berbuka ya baca bismillah. Bukan Allahumma lakasumtu atau dhahabat dhama, bukan. Karena kalau kita baca dhahabat dhama itu artinya salah, ya, dengan pelakuannya. Dhahabat dhama telah hilang haus. Apaan hilang haus? Minum aja belum. Ya kan? Wa batallatil uruq telah basah kerongkongan tenggorokan. Apa yang basah? Belum minum. Maka baca bismillah. Ya gulam samillah, hai gulam baca bismillah kata Nabi. Wa kul biyaminik makan dengan tangan kanan, wa kul mimma jalik dan makan yang dekat. Jangan yang sono jauh, yang dekat. Ya. Makanya kalau ada acara-acara besar tuh yang paling enak tuh duduk tuh di higatuhan guru. Karena makanan banyak tuh ya. Tinggal ambil dekat kan. Kalau jauh nggak boleh, yang dekat kan Nabi. Kalau mau minta tolong dekatkan. Minta tolong dekatkan, jangan kita nyomot ke sana. Nah, setelah kita makan sebiji kurma. Enggak kenyang Ustaz sebiji, 3. Loh, kenapa 3 enggak 2? Karena yang dianjurkan itu yang ganjil. Masih enggak kenyang juga Ustaz 3. Ya udah 25 biji sudah. Kebanyakan Ustaz 25 biji itu banyak banget. Saya cukup 3 aja Ustaz. 3 apa? 3 kilo. Wah, itu. Makan kurma. Habis itu minum seteguk air. Lalu kita baca dhahabat dhama. Kan pas itu. Wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah.
Yang ketiga, orang terzalimi. Ini doa bagi orang terzalimi. Jadi kalau kita merasa terzalimi, merasa teraniaya, doa itu langsung oleh Allah diijabah. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena hari ini kan hari kerja ya. Di samping itu mungkin Bapak Ibu juga ada keperluan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.